Kau hancurkan semua impian cintaku, hanya karena egomu meruntuhkan segalanya. Sakit hati ini tak kau pedulikan. Aduh, saya jadi sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, di mana podcast ini selalu menghadirkan tokoh-tokoh seniman pengusaha di tanah rantau ataupun dari kampung halaman. Yang pasti bahagia sekali, alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran salah seorang artis dari ranah Minang. Ada Irene Intan. Halo. Assalamualaikum. Mbak, kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kabar kakak gimana? Alhamdulillah. Sudah lama ya kita tak bertemu ya. Sudah lama, hampir berapa lama ya kak? Kira-kira udah lama kayaknya, lama sekali sama masa pandemik ya. Betul. Kita ketemu di event-event Minang ya, kala itu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Iya pastinya. Ya pasti kita akan berbincang bersama. Mungkin banyak sekali yang ingin diketahui oleh pemirsa podcast Kabar Rantau. Baik, Iren. Uni Iren ya manggilnya, yang enak kali ya. Iya. Sibuk apa sekarang Uni? Kalau sibuk karena selama pandemi ini mungkin di rumah, bantu kegiatan mama papa di rumah. Ada bisnis lain nggak? Karena kan event-event sempat meredam ya. Ada bisnis lain nggak? Kebetulan mama hobi masak, jadi sempat ada beberapa pesanan masak, jadi bantu-bantu mama juga di rumah. Oh gitu, masak apa? Tentunya masakan khas Minang. Masakan khas Minang. Iya, kayak. Berarti kalau Iren lahir di mana? Kalau Iren lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Kalau orang tua kampungnya di mana? Mama itu lahir di Padang Panjang. Kalau papa Payakumbuh. Tapi terakhir pulang kampung kapan? 2 tahun yang lalu kayaknya. Tapi biasanya rutin pulang kampung setiap tahun kah, atau kalau ada job aja kah gitu? Kebetulan 2 tahun yang lalu pulang itu karena memang ada proyekan sebelumnya, jadi diharuskan pulang ke sana. Ada pekerjaan di sana. Kalau untuk intens pulang ke sana enggak, karena kebetulan kayak tante semuanya sudah banyak ya yang sudah ada di tanah rantau, di tanah Jawa. Betul. Ya, oke. Kalau lihat Iren Intan tuh senyumnya ya luar biasa. Kenapa kak? Waduh, mengundang kebahagiaan gitu. Aduh, amin ya. Mengundang kebahagiaan. Oke. Iren Intan sekarang lagi sibuk single kah atau album kah? Iya betul. Sekarang lagi ada proyekan tentunya di Ramadis Record. Single ada beberapa single kemarin sudah rilis, dan kemarin terbaru ada single terbaru judulnya Bandara Minangkabau. Bandara Minangkabau. Itu mengisahkan tentang apa tuh lagunya tuh? Tentunya kisah galau juga ya. Pastinya. Jadi menunggu udah nggak pulang-pulang sih sama. Tapi dari pengalaman pribadi gitu. Sepertinya. Oh bisa kebaca nih ya. dari pancaran matanya saat menjelaskan tuh kelihatan. Iya betul. Dari sedikit banyaknya pengalaman pribadi. Boleh cerita sedikit nggak? Mungkin pemirsa podcast Kabar Rantau ingin tahu. Apa tuh kak? Aduh, tadi jadi flashback nih. Nggak apa-apa. Ya oke, kembali ke lagu itu ya. Kembali ke lagu itu. Jadi menceritakan tentang menanti seseorang. Iya betul. Menanti seseorang yang memang tidak ada kepastian ataupun tidak ada kabar. Jadi nggak usah nangis dong Iren. Aku kelihatan nangis di sini ya. Aku senyum. Oke. Iren, kita tahu seorang Irene Intan ya. Irene Intan. Seorang Irene Intan. Kakak bisa panggil aku Iren atau Irene. Tapi nggak mau dipanggil Intan.
Nggak apa-apa, boleh. Ada yang sering manggil aku Intan. Tapi itu nama asli, nama lahir. Betul, nama asli. Dari orang tua. Kebetulan kalau Irene Intan itu dari nenek. Dari nenek. Kalau Sonita itu gabungan dari nama mama papa. Oh, ada Irene Intan Sonita itu papaku namanya Sony, mamaku Rita. Jadi Sonita. Oke. Berarti pemikirannya modern mama papa ya. Sekarang kan lagi zaman tuh nama Benar, ya? digabung-gabungin sama orang tuanya. Betul, Tapi iya. kalau Sonita masih nyambung ya, nggak maksa ya. Gak maksa, ini yang kaya. Betul. Kok sekarang tinggal di mana, Iren? Aku tinggal di Cibinong. Tinggal di Cibinong. daerah Cibinong. Oke, selama perjalanan karir seorang Irene Intan, apa sih suka dukanya gitu? Pasti kan ada suka dukanya. Dimana perjalanan itu tidak pasti banyak halang rintangnya banyak ya. Betul. Nggak berjalan mulus begitu Bener saja banget. gitu. Iya. Gimana sih sampai seorang Irene Intan dimana namanya itu sudah dikenal dimanapun ya kan? Perjalanan karirnya seperti apa sih? Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi pastinya untuk para pemirsa podcast yang ingin tahu sosok lebih dalam seorang Irene Intan itu seperti apa. Boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, untuk suka dukanya atau mungkin dari perjalanan karir awal seorang Irene Intan bernyanyi itu saat usia berapa? Aku pertama kali bernyanyi itu umur 5 tahun. 5 tahun sudah bernyanyi. Itu aku sekitar masih taman kanak-kanak sepertinya. 5 tahun. Iya. Pertama kali itu aku disuruh nyanyi lagu yang Terima Kasihku tentang guru. Tentang guru Tentang pertama itu. kali. Dan itu aku nyanyi di depan orang pertama kali, dan satu permintaan aku nggak mau nyanyi kalau mama nggak ada di sebelah panggung. Oh ya, Harus ada muka harus mama. ditemani. Itu buat ngilangin grogi aku. Membuat percaya diri Iya ya. betul. Jadi sempat ada, maksudnya karena di sebelah itu agak sulit untuk berdiri atau apa. Tetap aku nggak mau nyanyi kalau mama nggak ada. Masih di ingat sebelah. nggak rasanya seperti apa pertama kali bernyanyi? Masih Ingat. Pas naik ke atas panggung pertama kali itu tentunya pertama demam panggung. Iya. Malu ngeliat kerumunan banyak, terus tatapan pada fokus ke Iya. kita semua. Tapi satu tatapan aku lihat ke muka mama. Jadi setiap nyanyi ngeliat ke mama. Kenapa? Gak tau, ada semangat tersendiri kalau ngelihat mama dari pertama kali. iya. Itu jadi membuat di situ mulai percaya diri dan tampil depan umum nggak malu. Nah, setelah itu perjalanan berikutnya? Setelah itu aku masuk SD. Kalau SD aku seperti biasa cuma ikut kesenian aja, ekskul di Iya. seni. Kalau SMP aku sudah mulai nyanyi, diajak untuk ngisi acara event. Siapa yang ajak pertama kali? Aku biasanya panggil ayah. Ayah. Tapi hubungan saudaranya? Gak ada hubungan saudara. Beliau seorang player senior. Iya. Dan aku bertemu pertama kali di event juga di dekat rumah. Saat itu aku menyumbangkan suara aku dan ayah bilang mau ikut. Aku sempat terhenti kayak aku. Maaf, tapi sosok papa ada? Ada apa Saat itu? Ada saat itu. Langsung aku mengiyakan, aku coba ikut event bersama ayah. Setiap minggu bisa dihitung 2 kali latihan bersama ayah di rumahnya. Tapi itu sudah menghasilkan uang? Penghasilan pertama aku, aduh aku boleh kasih tahu di sini. Boleh. Penghasilan pertama aku di sana aku dibayar 50.000. 50.000? Itu aku dari jam 9 Itu tahun pagi. berapa 50.000 ya? Itu aku zaman SMP ya, 2000 berapa tuh? 2010 kayaknya. 2010. 50.000. 50.000. Itu aku dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Wah, seharian cuma dikasih 50.000. Betul. Tapi karena aku senang. Iya, yang jadi kamu nggak mempermasalahkan, nominalnya Betul ya. sekali. Dan ada suka dukanya saat itu. Tapi sebelumnya mama papa setuju. Mama papa memang Support. sangat mendukung, sangat support aku dari kecil. Mau nyanyi pun setiap hari itu di rumah selalu diputar lagu berbagai macam lagu lah, genre apa aja. Sampai aku ini lagu apa, tapi sedikit banyaknya aku hafal ini lagu ini seperti itu. Dan aku kembali ke ayah lagi. Aku kalau berangkat event, pas event diajak ayah, aku ingat banget sama mama papa bertiga itu naik transportasi umum, naik angkot bertiga. Naik angkot. Nah, betul. Itu di mana, di Jakarta? Daerah
tempat aku Cibinong di sana. Jadi pagi kita bertiga naik angkot, aku ngebayangin mama papa tuh capek banget, tapi karena mama papa senang, jadi aku juga senang. Pas pulang pun karena jam 10 malam pun kan nggak ada transportasi umum, tapi tetap kita bertiga tuh happy aja gitu, walaupun aku penghasilan pertama aku. Iren berapa bersaudara? Aku 5 bersaudara. 5 bersaudara, anak kelima, tapi paling kecil. Paling kecil. Aku paling kecil. Berarti kakak-kakak ada yang bernyanyi juga enggak? Yang hobi nyanyi, maksudnya hobi tentang musik cuma berdua, aku sama kakakku yang nomor 4. Cuma berdua ya, aja? Kakakku. Aku cewek 3, cowoknya 2. Yang kakak yang di atasnya Iren? Cowok. Yang cowok? Dia suka ngeband. Kalau dia tapi nyanyi enggak, cuma aku yang berarti main musik, masih darah seni ya. Tapi darah seni yang ada di Iren itu sebenarnya dari mama atau papa? Mama papa dua-duanya. Mama penyanyi? Mama suka nyanyi, papa juga suka nyanyi. Ya, seperti itu. Berarti selama ini yang selalu menemani Iren itu mama papa. Mama papa tentunya. Kakak-kakak selalu mendukung, tapi kalau kakak karena punya kesibukan lain. Gitu. Lalu aku beranjak ke SMA. Oh ya, aku mau cerita sedikit. Pas di SMP itu aku ikut beberapa event antar SMP, antar sekolah, dan aku menjuarai beberapa lomba. Dan, dan alhamdulillah memang di luar ekspektasi, aku bisa dapat beasiswa dari kelas 1 sampai dari kelas 3. Bernyanyi? Iya, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP aku dari event itu. Wow, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah banget, dan mama papa bersyukur banget karena kebetulan mama papa memang sudah off, tidak ada kegiatan lagi, dan alhamdulillah karena event-event yang aku jalanin, aku bisa dapat beasiswa dari kelas 1 SMP sampai apalagi untuk harus mencukupi 5 orang anak ya. Iya, betul. Dan Iren adalah anak terakhir. Iya, aku anak terakhir. Tapi apa yang membuat Iren termotivasi pada saat itu? Pernah nggak mama papa mengucapkan sesuatu untuk Iren gitu sampai yang membuat Iren, oh ini harus aku jalanin, ini harus saya jalanin? Ada nggak? Kalau yang pertama, mama suka bilang apa yang kamu suka kamu lakuin, tapi tetap di hal-hal yang positif tentunya. Dan kalau papa bilang tentunya papa pengen kamu jadi orang yang sukses. Kayak gitu. Padahal anak terakhir ya. Betul. Dan kenapa aku termotivasi untuk menjalani ini, karena pertama juga untuk membantu kedua orang tua tentunya. Seperti itu. Karena Iren tahu, maksudnya sadar sebagai seorang anak ya, kita tidak bisa banyak menuntut. Dan seharusnya kita bisa lebih meringankan kedua orang tua kita. Oke, itu pada saat Iren SMP. Iren berhasil menjuarai beberapa event atau perlombaan atau festival. Sampai Iren mendapatkan beasiswa. Setelah beranjak SMA, mulai SMA sama di luar ekspektasi juga, dari kelas 1 sampai kelas 3 dapat beasiswa. Beasiswa juga. Ikut event-event antar sekolah juga. Event-event antar sekolah juga. Iya, inter. Tapi bernyanyi kan? Bernyanyi tentu, bernyanyi. Mulai dari tingkat nasional sampai provinsi, alhamdulillah. Walaupun di provinsi aku nggak dapat juara 1, tapi sudah bawa nama baik sekolah. Iya, itulah. Luar biasa ya, sampai merinding loh dengernya. Aduh, karena mungkin kalau sekolah dapat beasiswa, pintar gitu, memiliki nilai yang baik gitu kan, mungkin banyak ya. Tapi dengan kita mendapatkan beasiswa, tapi dari hobi, hobi kita, karena bernyanyi itu adalah anugerah, percaya nggak? Karena itu dari lahir sudah diberikan gitu sama Yang Maha Kuasa gitu kepada kita gitu kan. Gimana tinggal kita memanfaatkan anugerah itu. Betul sekali. Ya kan. Ada yang mungkin hanya sekedar bernyanyi, tapi ada juga yang justru ini sayang nih kalau nggak dikembangkan gitu. Mungkin yang lebih sadar itu biasanya orang tua. Makanya kenapa orang tua sangat mensupport anaknya dalam mengembangkan bakatnya, karena secara tidak langsung bakat yang kita punya adalah yang kita suka. Ya kan? Oke, Iren, kalau orang tua itu selalu mensupport, kakak-kakak selalu mensupport. Pernah nggak sih ada orang yang justru nggak suka sama apa yang Iren jalani selama perjalanan karir seorang Iren? Mungkin kadang kita bisa sebut kalau
orang lain bisa jadi saudara bisa jadi orang lain. Ada beberapa orang saudara yang menurut aku di depan oke, semangat ya, tapi di belakang sepertinya justru menjatuhkan ya. Seperti itu. Pernah ada sesuatu yang Iren dengar dari orang-orang tersebut? Aku belum pernah sih, cuma kelihatan dari gestur aja. Cuma kalau mama papa dan aku kita semangat terus ya. Karena itu kan memang sebagai sebuah motivasi harusnya buat kita ya. Gimana kita harus bisa membuktikan. Betul. Gitu. Oke. Iren, apa sih pengalaman Iren sama perjalanan karir Iren yang tidak pernah Iren lupakan? Tentunya di dunia Minang ini. Nah itu belum cerita tuh Iren. Kenapa seorang Iren Intan bisa menjadi seorang artis dari adat budaya Minang? Dan aku memang untuk berbahasa Minang, kalau dibilang kamu bisa bahasa Minang lagi, tapi nggak banyak gitu. Aku tuh waktu itu ada satu event isi acara dan kebetulan bertemu seorang MC adat Minang. Dan request lagu-lagu Minang. Nah, pertama kali itu aku sempet gini, ini lagunya aku belum pernah bawain nih. Tapi pernah dengar. Karena orang tua, orang awak ya. Betul. Aku coba bawain dan aku ngerasa tertarik. Aku asik juga nih, gitu. Seru nih. Dan gak lama aku ngobrol-ngobrol sama MC itu dan dia bilang, ayo boleh. Aku ajak ikut-ikut event Minang mau katanya. Cuma aku bilang aku gak terlalu tahu apa lagu Minang itu apa dan eventnya seperti apa dan harus kayak gimana karena gitu. Gak apa-apa nanti belajar. Dari situ mulai event-event Minang, terutama yang paling full lagu Minang itu Malam Bainai. Aku sering banget ikut Malam Bainai. Dari sana aku belajar acara Malam Bainai ya. Iya, di situ proses lah belajar dan sekarang cinta banget sama lagu-lagu Minang. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya buat Iren ya, karena kan dari kecil Iren sudah bersinggungan dengan lagu-lagu Minang. Betul. Karena orang tua pasti sering memutar lagu-lagu Minang dong. Iya, waktu kecil sebenarnya dari umur 5 tahun tuh sudah papa sering atau mama sering banget putar lagu-lagu Minang. Cuma karena aku memang nggak fokus dan sempat juga kayak ini lagu apa sih? Aku males banget tiap hari terus kayak gitu. Cuma karena aku waktu itu zamannya masih kecil, sekarang sudah mulai sadar gitu. Sekarang cinta banget dan suka banget sama lagu-lagu Minang juga budayanya. Apa sih yang membuat Iren cinta sama budaya Minang tuh? Terutama orang-orangnya. Dan kebudayaannya tentu sama khas sekali pokoknya. Dan kekompakannya Pak. Kehangatannya seperti kekeluargaan. Benar. Karena dimanapun pasti ada orang awak ya. Oke. Iren, udah berkeluarga Iren? Ayo tebak Kak. Aku belum tahu usianya soalnya. Ayo. Kayaknya udah berkeluarga belum? Belum Kak. Belum. Aku baru 23. Baru 23 tapi sudah seharusnya sudah ya. Siap ya. Harusnya sudah siap untuk berkeluarga seharusnya memang. Tapi ada kemungkinan di waktu dekat ini ya kan. Gak apa-apa lah ngorek-ngorek dikit ya kan. Untuk saat ini enggak, karena aku masih fokus sama karir dan masih mencintai diri sendiri. Dan satu lagi masih ada beberapa impian yang harus impian-impian kecil ataupun impian besar. Tapi dari orang tua sudah maksudnya sudah memberikan lampu hijau kah gitu? Kalau mama papa santai banget orangnya, santai sekali. Paling cuma gini, kalau memang ada datang aja ke rumah, kalau langsung aja nggak usah pakai. Berarti pemirsa podcast yang mungkin bersedia bisa tulis di kolom komentar ya. Cantumkan nomor handphonenya juga. Zaman sekarang jangan salah loh, yang jauh jadi dekat loh. Bener Kak ya kan? Semoga yang dekat tidak menjauh ya. Kata sayang, kenalan dulu yuk. Ganda sayang ditinggalin ya. Curhat Kak. Enggak kok. Oke. Iren, tapi ada karakter kah atau ada standar idealnya seorang
pria yang akan mendampingi seorang Iren kah? Ada nggak? Kalau aku yang paling utama dia Soleh. Soleh. Oh, dia harus namanya Soleh berarti ya? Boleh, yang nama Soleh. Siap-siap ya. Oke. Enggak Ya. Kak. Oh enggak. Berarti Jadi yang paling utama dia harus agama tentunya. Dan mama dan papa selalu bilang, mama papa nggak ada yang harus begini harus begitu, enggak. Cuma satu, bisa membimbing kamu dan tahu agama itu aja. sama satu lagi harus cukup ya. Mau beli mobil cukup. Aduh, mobil itu bonusnya ya. Iya, Iren bercanda ya, nggak apa-apa. Tapi barangkali ya kan, setelah mengenal Iren, karena kan Iren ini sudah cantik, pekerja Amin. keras ya kan. Kakak juga nih. Amin ya Allah. Ya. Sudah cantik, pekerja keras, terus begitu sayang sama keluarga, begitu hangat sama keluarga. Karena kan selama perjalanan karir Iren selalu ditemani oleh mama papa. Iya, selalu dari aku taman kanak-kanak itu pertama sampai saat ini aku sudah lulus kuliah pun masih selalu ditemani, nggak pernah ditinggal. Tapi masih ke bawah nggak rasa percaya dirinya kalau pergi tanpa orang tua sama orang tua tuh ada nggak? Misalkan tanpa orang tua rasa percaya dirinya tuh lebih berkurang gitu. Ada. Sampai sekarang. Pernah atau mama atau papa biasanya komplit nih, mama papa selalu ataupun sekeluarga nih. Iya. Pernah papa doang yang nemenin aku isi acara, itu ngerasa ada yang beda walaupun memang tetap percaya diri harus profesional, tapi tetap ada yang beda karena setiap aku nyanyi aku selalu nengok ke kanan atau ke kiri tuh ada wajah mama atau papa tuh, jadi kayak dari jauh sebuah semangat gitu. Sebuah semangat karena ridho ya, ridho orang tua tuh lain rasanya. Betul. Ibaratnya kita berangkat nggak ketemu sama orang tua sama ketemu orang tua tuh lain. Ada yang kurang. Ya, apalagi ditemani dan tidak ditemani. Ya. Dari kecil loh Iren ya ditemani sama orang tuanya. Luar biasa, orang tua benar-benar mensupport Iren ya. Sehingga Iren perjalanan karir hingga sekarang ya masih di single dan album-albumnya yang luar biasa. Ada salah satu penciptanya siapa Iren? Single-singlenya atau ada yang diciptakan sendiri oleh Iren? Kalau untuk yang diciptakan masih proses, Iren juga masih banyak belajar. Kalau yang kemarin-kemarin single terbaru, salah satunya diciptain sama produser Ramadi sendiri. Itu namanya Rangga Madisa. Itu lagu Malaysia kayak. Judulnya Perih. Itu ciptaan Rangga Madisa, produser Ramadis Record. Proyekan Iren sekarang ini. Iya. Coba nyanyiin sedikit dong. Aku mau denger lagunya. Cek 1, 2, 3. Oke, coba nyanyiin sedikit. Aku mau tahu lagunya, judulnya apa? Perih ya? Perih. Kau hancurkan semua impian cintaku, hanya karena egomu meruntuhkan segalanya. Sakit hati ini tak kau pedulikan. Aduh, saya jadi sedih. Kau korbankan tulusnya cinta ini. Rasanya ku tak sanggup lagi bertahan untuk tetap bersatu. Perpisahanlah yang terbaik untukku. Ku ingin ya segitulah. Menghayati banget ya. Kebetulan karena itu lagu cerita hidup produser saya. Jadi tahu ya, sehingga lebih gampang mengeksplornya ya. Iya betul. Iya, memang kalau misalnya kita tahu riwayat lagu itu kita lebih mudah untuk mengeksplornya ya. Oke, Iren, sia urang yang ngalah bajaso selama perjalanan karir Iren. Selain mama papa ya. Ada beberapa, tapi yang paling utama itu ayah. Yang aku sebut dengan ayah. Karena yang paling pertama mengajarkan masuk untuk terjun ke dunia event ya. Iya, itu ayah. Dan yang kedua guru SMP Iren. Yang siapa namanya? Sebut nggak apa-apa. Pak Rusdi. Pak Rusdi. SMP mana? SMP PGRI Karadenan. Beliau dari keadaan sehat sampai sempat kecelakaan, itu selalu menemani Iren. Sama orang tua juga. Iya. Kenapa? Iren tahu nggak apa sih motivasinya gitu sampai rela menemani Iren? Iren tanya,
bapak panggil ayah sih, papa juga. Papa kenapa selalu nemenin Iren sampai detik ini? Karena sudah seperti anak sendiri katanya. Oh iya. Siapapun yang dekat sama Iren, terutama kayak ayah atau apa, seperti anggap Iren anak sendiri gitu. Jawabannya selalu seperti itu, seperti anak sendiri. Gitu. Seperti anak sendiri, luar biasa ya. Karena kehangatan Iren mungkin ya. Aku sadar nggak sadar sih. Tapi yang paling penting kita harus berbuat baik tentunya sesama. Nah itu dia. Karena apapun itu pasti balasannya juga baik. Betul, ya. Oke, Iren ada YouTube channel? Aku belum. Kenapa? Mungkin karena kan kaum milenial sekarang justru paling peka sama itu ya. Nggak cuma kakak nih, teman-teman aku juga udah greget banget. Buat dong please buat. Iya gitu. Cuma kenapa? Enggak, karena pertama aku masih ada beberapa kegiatan dan aku masih menyiapkan konten-konten yang harus aku tampilkan selain. Berarti bukan tidak ada rencana untuk membuat ya, tapi ada cuma sedang dikonsep. Iya, betul. Doakan saja teman-teman. Ya. Yang pasti mudah-mudahan lancar ya. Amin. Untuk proses YouTube channelnya. Karena kan kaum milenial sekarang justru lebih cepet geraknya ya dunia. Di situ ya. Iya, dunia apalagi semasa pandemik ini kan mereka justru berkaryanya melalui dunia digital. Iya, betul. Di rumah pun yang selama pandemi ngevlog di rumah gitu kan, kegiatan di rumah. Oke, yang pasti ditunggu YouTube channelnya ya. Tapi ada manajemennya kah Iren Intan? Enggak, aku gak ada. Gak ada. Oke, berarti kalau mau undang seorang Irena Intan bisa langsung menghubungi Irena Intan langsung ya. Betul. Manajemennya mungkin dari mama atau papa kali ya? Iya, bisa. Salah satu mama atau papa. Iya, oke. Nanti tercantum nomornya di sini ya. Jadi untuk pemirsa podcast yang ingin mengundang seorang Irena Intan dalam acara apapun ya Irena ya. Karena Irena ini tidak hanya menyanyi lagu Minang ya, termasuk all genre bisa ya berarti ya. Nanti ada nomornya yang dicantumkan di sini ya. Jadi itu langsung menghubungi seorang Irena Intan. Gimana manajemennya mama papahnya langsung ya. Betul. Langsung ya. Boleh tanya-tanya ya. mau ngelamar juga. Ini boleh. Barangkali ya kan. Iya. Setelah mengetahui seorang Irena Intan semakin dalam, kesempatan kan mungkin sama mama papa. Nah, ada rencana apa nih Iren selama pandemik, setelah pandemik ini ya mudah-mudahan cepat berlalu ya. Mungkin setelah masa pandemi ini di tahun 2021 tepatnya ya, karena kita mau mengakhiri tahun 2020. 2021 ada rencana apa nih? Mengeluarkan single kah atau menikah kah? Wow. Kalau untuk menikah mudah-mudahan ya insya Allah, kita kan gak ada yang tahu. Kalau untuk rencana ya barangkali kan tahu-tahu ada telepon gitu kan. Mungkin kalau dari sini bisa Kak aku ya. Langsung ditungguin depan pintu depan. Ya. Untuk rencana paling gitu. Seperti biasa mungkin single-single lagu proyekan aku di Ramadis ini tentunya. Dan aku ada sama mama rencana untuk buka usaha tentunya. Mau ada rencana buka usaha? Iya. Di mana rencananya? Gak jauh dari rumah sebenarnya. Dan join sama ada teman papa juga tentang kuliner juga tentunya. Karena mama hobi masak, aku doyan makan, jadinya kita usaha kuliner. Tapi memang orang Ngawa pinter masak. Iya. Enak-enak lagi kan. Gak ada yang gak enak semua. Oke. Nah Iren, kan usia Irena masih muda belia sekali. Pasti banyak yang mungkin justru mengejek Iren. Kok mau sih nyanyi lagu-lagu Minang gitu? Kok mau sih nyanyi lagu-lagu tradisional gitu kan? Pasti ada dong yang menghujat seperti itu. Kalau menghujat aku belum pernah ya. Cuma seperti kayak aku posting atau apa, teman-teman khususnya bukan orang Minang kayak itu apa sih artinya gitu ya. Sebagian ada yang aduh aku gak ngerti ini lagunya apa, ada yang sebagian aku gak tahu artinya tapi ini lagunya enak banget gitu. Berarti lebih banyak tanggapan-tanggapan positif gitu ya dibanding negatifnya. Berarti lebih banyak pujian-pujian bahkan rasa ingin tahu ya dari kaum-kaum sampai ada beberapa teman yang kalau nanti ikut event Susmina aku ikut ya, aku pengen tahu. Meskipun dia bukan orang Minang. Iya betul, antusiasnya luar biasa. Nah kalau misalkan pesan-pesan Irena Intan untuk kaum milenial sekarang apa? Yang paling utama kita
harus selalu tentunya berbuat baik sesama, melakukan hal-hal yang positif, dan aku selalu menanamkan selalu bersyukur saat kita di bawah maupun kita di atas, selalu bersyukur itu tentunya, dan jangan cepat maksudnya jangan selalu merasa cepat puas. Kita harus terus belajar dan belajar. Luar biasa. Yang pasti selalu cintai budaya kita ya. Karena kita kemanapun akan ditanya dari mana kita asal muasalnya. Oke, terima kasih Irena Intan. Kita sudah berbincang bersama. Kita udah ngobrol-ngobrol bersama. Semoga bisa menjadi sebuah motivasi untuk pemirsa podcast. Ren, kalau Iren harus menantang seseorang untuk hadir di podcast Kabar Rantau, Iren mau tantang siapa? Yang menurut Iren perjalanan karirnya kalau diceritakan menjadi sebuah motivasi buat kita semuanya. Aku mau tantang produser aku sendiri, Rangga Madisa. Rangga Madisa. Ya, dia orang Bima tapi dia sangat suka budaya Minang dan lagu-lagu Minang. Oh ya? Ya, sampai dia memproduksi lagu-lagu Minang seperti Iren ini. Kenapa? Itu sebuah pertanyaan. Ya? Itu dia, Iren menantang Rangga Madisa. Oke, mudah-mudahan bisa hadir di sini ya. Oke, terima kasih Irena Intan. Sukses selalu, sehat selalu pastinya. Terima kasih, sudah juga untuk kakak. Iya, sudah membagikan pengalaman cerita karirnya ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi untuk para pemirsa. Terima kasih. Sekian sudah obrolan kita bersama seorang Irena Intan. Yang pasti jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mau undang siapa di podcast Kabar Rantau bisa langsung ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.